kami sekeluarga itu dikenalkan dengan Kangen Water itu sebenarnya sudah lama, dan saya berharap Bapak Ibu yang duduk di sini itu tidak mengulangi kesalahan saya yang sangat fatal. Jadi basically saya itu anak kesehatan, saya SKM, dan saya kena ujian dari Allah itu. Anak saya yang ketiga yang tadi lari-lari, yang sudah mulai kelihatan pengalnya itu kena autoimun. Autoimun ini mirip kanker. Jadi daya tahan tubuh dia itu menyerang sel-sel tubuh dia sendiri. Di usia yang sangat kecil, belum genap 3 tahun. Akhirnya kami bawa sampai berobat ke rumah sakit Dr. Sutomo, dan dia harus menjalani serangkaian pemeriksaan yang ternyata tidak bisa di-cover oleh BPJS semuanya. Selama semalam kami datang ke Kediri itu setengah 8 nyampe IRD Dr. Sutomo, pemeriksaan itu sampai setengah 4 pagi. Sebanyak 21 pemeriksaan harus dijalani oleh anak saya, dan totalnya luar biasa, menguras cadangan tabungan saya. Dan setelah itu masalah itu tidak selesai. Anak saya harus mengkonsumsi obat imunosupresan untuk menekan daya tahan tubuh dia agar tidak menjadi gila daya tahan tubuhnya. Istilahnya dokter itu daya tahan tubuh dia atau sel darah putih dia itu gila. Ibarat tentara itu harusnya itu cuma nembak musuh, tapi si sel darah putih tentara yang ada di tubuh anak saya itu menembak semua sel yang ada di tubuhnya. Apa yang terjadi pada dia? Dia ini tidak bisa minum setetes air pun. Suhu tubuhnya itu mencapai 40 derajat. Yang dia rasakan itu hanya diam sambil bilang, sakit bu, sakit. Dan sebenarnya saya sudah tahu tentang kandungan ini, tapi saya itu tidak bisa berpikir out of the box. Saya tidak bisa berpikir keluar dari kotak mindset saya sebagai orang kesehatan. Kenapa? Karena saya kurang baca, kurang literatur, kurang banyak belajar saya. Karena di dalam dunia medis gak ada yang saya alami saat itu loh ya, di tahun 2017 itu tidak ada electrolyzed reduced water, itu tidak ada. Adanya air putih yang sehat itu yang dia punya TDS di bawah 300, yang dia pH-nya normal, yang dia tidak mengandung logam berat dan sebagainya. Artinya kalau saat itu saya disodori air Kangen Water, saya bilang ya karena kan memang secara kedokteran bilang anak ini harus cukup cairan tubuhnya. Sampai dokter tuh menjelaskan ke saya, anak ini harus minum minimal 1,5 liter per hari. Anak ini baru umur 2,5 tahun, beratnya tidak lebih dari 16 kilo. Dan diet yang harus dia jalani adalah diet eliminasi. Keluar dari rumah sakit, keluar dari opname dan Dr. Sutomo itu, yang bisa dia makan hanyalah umbi-umbian, sayuran, dan semua buah off, semua produk unggas yang mungkin anak-anak suka, ayam, telur, dan sebagainya off, semua produk ikan off, yang bisa masuk daging pun daging sapi sama daging kambing. Minyak nggak bisa, semua itu termasuk produk buah ya, itu nggak bisa karena buah kelapa. Ibu bisa bayangkan bagaimana saya cara memasaknya, cara saya merayu anak itu makan. Yang dewasa aja melihat makanan itu rasanya nggak terserah, tapi anak itu harus bertahan hidup. Dan ketika Dewi sama Pak Harto itu ke rumah nganterin air Kangen Water, dia berpikir kalau dikasih pH 9 itu nanti dia cepat sembuh. Tak coba, tak minumkan, saya tutupin kepala karena mindset saya belum bisa percaya. Apa yang terjadi? Reaksi detoksifikasi langsung terjadi. Anak ini baru keluar dari rumah sakit, belum ada sebulan, dalam kondisi kayak gitu, anak ini kembali. Pagi saya kasih minum itu seperempat gelas bu, sekitar 50 cc. Jam 9 pagi itu, jam 12 siang pak, suhu tubuhnya itu 40 derajat. Sambil diem nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang sakit bu, sakit. Apa yang saya bilang? Saya bisa lakukan, saya biar diem duduk pasang dekatnya, saya terus sambil berdoa agar kamu tertidur, nanti kamu bisa bilang, bu aku haus.
saya yang kemudian melihat anak kayak gitu tuh langsung bilang stop. Tapi karena air ini yang bisa diminum, kami emang yang minum saya sama bapaknya. Itu terjadi terus, dan setiap minggu saya ke dokter Sutomo untuk kontrol, dan setiap kali kontrol itu harus bawa hasil cek darah lengkap dan cek urin lengkap beserta sedimennya. Dan itu yang bisa diterima labnya dari luar dari Sutomo hanya Prodia. Di bawah Prodia tidak mau, karena dia sangat meragukan akurasinya. Itu terus berjalan 2 tahun. Nah, 6 bulan yang lalu, di saat ibu saya kritis di rumah sakit, saya nggak bisa langsung menghandle anak ini. Anak ini harus dipegang orang lain, dipegang ayah dan sebagainya. Saya berada di rumah sakit seminggu. Apa yang terjadi setelah ibu saya meninggal? Seminggu kemudian anak ini harus kembali ke dokter Sutomo, hasilnya hancur. Yang masih saya syukuri, anak ini nggak harus opname. Dokternya cuma tanya begini, Bu, kenapa sampai seburuk ini hasilnya? LPD-nya sangat tinggi, di urinnya timbul keton lagi. Ya Allah, kenapa kamu? Dokternya yang begini, Bu, kita coba ya, seminggu lagi datang. Ibu rawat di rumah tidak apa-apa. Coba kembali ke diet eliminasi di awal. Ya Allah, saya lakukan semua. Seminggu kemudian tes urin lagi, tes darah lagi, gak banyak berubah. Terus akhirnya saya, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Di saat sudah berjut semua, sudah kegencet kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi punya waktu, karena yang biasanya saya harus ikut ngurus ibu, karena ibu tuh kena diabetes sampai cuci darah 5 tahun namanya. Itu saya punya waktu dan saya bergunakan untuk belajar. Karena saya dipaksa harus keluar dari mindset saya dalam dunia medis itu karena belum percaya dalam hal itu. Akhirnya Bu Dewi saya gencar pertanyaan terus. Bagaimana mungkin lambung yang sifatnya asam, yang pH-nya itu sampai 4 bisa menerima air alkali dengan pH yang setinggi itu? Saya minta literaturnya sama dia, ini literaturnya baca semua, sampai apa yang ada di PubMed itu baca apa yang jadi, saya belajar keras. Saya tidak ingin membeli yang itu akhirnya menjadi salah buat anak saya, karena saya bertanggung jawab besar terhadap anak saya. Benar saya kata Ibu Dewi tadi, seorang ibu itu menteri kesehatan sama menteri keuangan keluarga, benar 100%. Akhirnya setelah saya yakin benar, saat itu juga saya masuk klik Bu Dewi, saya beli SD 501. Kenapa kok beli itu? Saya bilang, saya butuh air electrolyte reduced water yang nilai ORP-nya mencapai -800, karena anak saya bukan yang lain-lain. Dia langsung bilang, oke, deal. Terus langsung saya proses keuangannya dan lakukan oke. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 12 Juni air itu mesin itu kami nyalakan. Dan dia bilang, saat terbaik minum air kangen water itu adalah pada saat pagi hari bangun tidur di timplek, biar itu langsung minum fresh dari mesin, dan nanti saat mau tidur itu langsung minum fresh dari mesin. Itu saya lakukan. Yang lainnya ketika misalnya kita haus minum dan sebagainya sampai takarannya cukup, misalnya butuhnya 1,5 liter atau butuhnya 2 liter, itu kami lakukan. Ajaib Bapak Ibu sekalian. 20 hari kemudian saat tanggal 2 Juli anak ini wajib kembali setor muka lagi ke dokter Sutomo. Saya kembali ke Prodia untuk cek darah, cek urin lengkap. Bapak Ibu sekalian boleh nggak percaya, tapi saya masih bawa fotonya. Dia juga masih banyak fotonya, foto lab hasil labnya. LED laju endap darah anak itu dari 37 menjadi 20, turun 17 poin. Dan itu bukan nilai yang sedikit. Bagi orang medis itu wonderful, sungguh luar biasa. Yang kedua, keton dalam urin anak ini yang sudah ngendon 6 bulan lamanya. Dan pada saat itu, seandainya masih ada keton, maka saat itu anak ini sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan lengkap ulang seperti 2 tahun yang lalu. Selesai, ketonnya hilang. Subhanallah, saya hanya bisa lemes dan syukur sekali. Jadi kalaupun kemudian Bapak Ibu yang ada duduk di sini masih mikir-mikir, doa saya, jangan ulangi kekebalan saya, sungguh jangan mengulang kekebalan saya. Seandainya ya saya terlambat
hadirkan mesin ini di rumah saya nggak apa yang terjadi pada saya. Setelah semua itu terjadi, baru dokternya itu ngomong sama saya. Selama dia proses salam itu sudah duduk sini saja. Bu, kenapa kemarin kami jadwalkan untuk pemeriksaan ulang anak ini? Karena saya sangat khawatirkan itu tentang ginjal dan livernya. Karena ketemu sudah mendap 6 bulan di situ nggak mau pergi, hasil tes urinnya itu gitu terus. Hati ibu mana coba gitu? Anak itu sekarang lagi berumur 5 tahun. Saya doakan semua yang ada di sini yang belum punya mesin segera minum sendiri. Upayakan jadikan itu prioritas Bapak Ibu sekalian. Sungguh jangan mengulangi kebebalan saya. Sungguh saya itu akhirnya menyesal. Ya Allah, ini toh ketika kita itu selalu merasa, oh aku harus ngerti loh. Oh sampai ngelakuin. Jangan, itu tuh pintu yang membuat kita itu saya tetap gitu untuk mengenal sesuatu yang lebih lagi. Makanya akhirnya di situ tuh saya menjadi semakin sadar. Oh bener kalau gitu ngomongnya Steve Jobs ya. Setinggi apapun kita sudah sekolah, sebanyak apapun yang sudah belajar, tetaplah selalu merasa bodoh. Sebanyak apapun yang sudah dititipkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, selalu merasa lapar, selalu merasa miskin. Ternyata itu adalah block time atau apa ya kasarannya itu hal yang tepat yang menutupi diri kita untuk maju. Ya itu yang pernah terjadi pada saya. Alhamdulillah Allah masih percaya menitipkan sapi kecil ini dalam hidup saya. Sekian Dewi dan semuanya.